Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Sistem Administrasi Negara, dosen pengampu Ibu Yovitri Heniwayuni, Esos MSI. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami makalah tentang Hakikat Indonesia Baru. Adapun beberapa anggota dari kelompok ini, yang pertama yaitu saya sendiri, Enggi Ramadan, dan beberapa teman saya, Suci Kurnia, Rosida, M. Yunus, dan terakhir yaitu Ita Roswati. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan dari video ini. Langsung saja kita masuk ke bab 1 yang akan dibacakan saya sendiri. Dan bab 1 pembahasan latar belakang. Reformasi yang selama ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia hendaknya jangan dinikmati oleh mereka yang sedang berkuasa, baik dari pihak eksekutif maupun pihak legislatif, tetapi juga dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah jangan hanya memikirkan bagaimana cari pendapatan sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, sehingga berujung untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak dan retribusi karena semakin meningkat. Hanya semakin banyak pungutan pemerintah hendaknya menilai kembali sudah beberapa banyak mereka bekerja sama ini. Apakah sudah tepat apa yang dikerjakan atau belum? Dengan adanya reformasi, setiap pemilihan hendaknya dipertimbangkan untung ruginya dari berbagai segi cara sesama, bukan dalam segi ekonomi dan politik, tetapi juga sebagai budaya agama dan moral, adat istiadat dan sosial, sehingga tidak ada yang dirugikan. Yang kedua, rumusan masalah. Apa hubungan kerjasama antara legislatif dan eksekutif? 2. Bagaimana cara kerjasama eksekutif dan legislatif? 3. Bagaimana keseimbangan administrasi negara di Indonesia? 4. Apa persoalan ideologi yang ada di Indonesia? Dan yang ketiga, tujuan penulisan. Adapun beberapa tujuan penulisan, yang pertama untuk memahami hubungan kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Yang kedua yaitu mengetahui cara kerja legislatif dan eksekutif. Yang ketiga untuk mengetahui keseimbangan administrasi di Indonesia. Hubungan legislatif dan eksekutif. DPR sebagai lembaga legislatif adalah badan atau lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang dan sebagai kontrol terhadap pemerintahan. Sedangkan eksekutif atau presiden adalah lembaga yang berwenang dalam menjalankan roda pemerintahan. Dari fungsi tersebut, maka antara pihak legislatif dan eksekutif diharapkan atau dituntut untuk selalu bekerja sama. Apalagi di Indonesia memegang prinsip pembagian kekuasaan. Dalam hal ini, maka tidak boleh ada sesuatu kekuasaan yang lebih mendominasi. Hubungan eksekutif dan legislatif pada masa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau dengan kata lain pada masa Orde Baru adalah hubungannya sangat baik. Bisa dilihat dari rata-rata hampir setiap kegiatan tidak ada ataupun tidak mengalami konflik sedikit pun. 2.2 Keseimbangan administrasi negara. Pemerintah baik dari eksekutif maupun legislatif di daerah harus menyeimbangkan antara konsensus nasionalisme hukum tentang efektivitas atau kekuatan eksekutif dan konflik demokrasi hak asasi tentang kebebasan legislatif. Artinya, demi nasionalisme, demi efektivitas, demi hukum dan konsensus nasional, dan demi mendengar pendapat orang lain, dan demi demokratisasi, maka resikonya akan terjadi konflik antar pendapat orang lain dan berbagai golongan. Karena masyarakat terdiri dari begitu banyak selera, kepentingan, dan pihak eksekutif diutamakan baik dalam menertibkan masyarakat maupun dalam menerapkan aturan daerah karena dianggap anarkis. 2.3 Ideologi dunia secara global yang sedang dipersoalkan bukan saja di negara kita, Republik Indonesia, tetapi bahkan di seluruh dunia, yaitu antara dua kutub besar, sosialisme, komunisme di satu pihak, dan liberalisme, kapitalisme di lain pihak, dengan adanya paradigma yang menyeimbangkan antara kekuasaan dengan pelayanan. Misalnya, kekuasaan hanya diberikan untuk mengantisipasi keberadaan dekadensi moral, sedangkan pelayanan yang dimaksudkan untuk yang baik
dan benar. Paradigma di jalan tengah, ini disebut ideologi Islam. Salah satu cara yang biasa memberikan solusinya yaitu harus ada titik temu. Kedua, kutub besar maksudnya titik temu kedua kutub besar yang terbaik dari teori keseimbangan dalam pemerintahan. Jadi, satu sisi adalah keilmuan yang serba logika, sedangkan dari segi moral yang serba etika. Inilah yang hendaknya menjadi kajian inti administrasi negara. 24. Filsafat administrasi negara. Munculnya pemisahan antara logika, etika, dan estetika karena adanya aparat pemerintah di pihak eksekutif ataupun di pihak legislatif. Yang bersangkutan adalah pimpinan dewan, para ketua komisi, para ketua fraksi, atau anggota biasa perlu mendialektikan dirinya. Diperlukan seorang analisis, bukan sekedar ilmuwan yang hanya membedakan baik atau salah. Juga diperlukan seseorang yang moralis yang mampu membedakan baik dan buruk, yaitu memiliki kecermatan, disiplin, etos kerja, ketelitian, ekspertisme, kemampuan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, akan datang seorang administrator unggul yang bukan hanya sekedar mengungut pajak dan distribusi, tetapi pemerintah harus memiliki rasa betapa miskinnya rakyat saat ini jika jadi bukan mempencundangi rakyat demi pendapatan asli daerah. Seorang pemimpin pemerintahan ataupun aparat wakil rakyat harus mempunyai perasaan yang berasal dari etika pemerintahan itu sendiri dan hanya berlogika tetapi tidak beretika dan tidak berestetika. Artinya para pemimpin pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif tidak bermoral dan tidak berseni. Itulah yang disebut benar tetapi tidak baik kepemimpinannya. Kesimpulan, DPR sebagai lembaga legislatif yang berwenang untuk membuat undang-undang, sedangkan eksekutif atau presiden adalah lembaga yang berwenang untuk menjalankan roda pemerintahan. Dari fungsinya tersebut, maka antara para pihak legislatif dan eksekutif dituntut untuk melakukan kerjasama. Apalagi di Indonesia memegang prinsip pembagian kekuasaan, maka tidak boleh ada sesuatu kekuatan yang mendominasi. Pemerintah baik badan eksekutif maupun legislatif di daerah harus menyeimbangkan antara konsensus nasionalisme. Saran, demikianlah makalah kami yang berjudul Hakikat Indonesia Baru. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan para pembaca. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan kata dan kalimat yang kurang jelas, karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sekian penutup dari kami, semoga dapat diterima. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.